Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Latvina Saragi dengan nomor induk mahasiswa 200801039, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Gagasan Islam tentang teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi. Nomokrasi Islam memang dapat dimengerti banyak orang yang salah paham, seakan Islam sama sekali menolak ide demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai produk impor dari peradaban barat yang didasarkan atas paham liberalisme dan individualisme yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Islam menolak individualisme dan liberalisme yang mengagungkan pemungutan suara mayoritas. Islam lebih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Karena itu, diyakini oleh banyak kalangan bahwa Islam hanya mengidealkan prinsip demokrasi, bukan demokrasi seperti yang secara umum diterima di zaman sekarang. Demokrasi yang diidentikan dengan paham liberalisme hanya mengutamakan kebebasan individu di atas kepentingan bersama, yang oleh karena itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Memang benar, Islam mengajarkan gagasan dan praktik-praktik sistem kekuasaan yang serupa atau bahkan jauh lebih maju dari ide demokrasi. Yang pertama kali berkembang di antara para filosof Yunani kuno adalah Plato yang pertama kali memperkenalkan istilah demokrasi, nomokratos atau nomokratin. Ini dalam bukunya Nomoidelos. Semula Plato menulis buku Republik yang mengidealkan bahwa suatu negara yang baik seharusnya dipimpin oleh filosof. Akan tetapi, yang ia bayangkan sebagai filosof itu tetaplah seorang raja yang naik tahta berdasarkan garis keturunan darah. Karena itu, ide Plato itu biasa disebut dengan doktrin raja filosof, the doctrine of philosoph king, yang cerdik cendekia. Prinsip demokrasi atau kekuasaan hukum itulah yang di kemudian hari berkembang menjadi gagasan negara hukum. Ide ini dalam praktik di Eropa kontinental yang menganut tradisi hukum sipil, civil law tradition, dikembangkan dalam gagasan Reichsstaat, sedangkan dalam tradisi negara-negara common law yang dimotori oleh Inggris menyebutnya dengan istilah rule of law. Islam mengajarkan bahwa ketaatan kita kepada atasan haruslah diukur oleh sejauh mana atasan kita itu taat dalam menjalankan aturan hukum atau tidak. Atasan harus menjadi teladan dalam ketaatan kita kepada aturan hukum. Gagasan demokrasi. Kelemahan demokrasi adalah antara lain terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan kualitas keadilan. Sebaliknya, prinsip negara hukum juga memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh penguasa yang cenderung menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Tanpa demokrasi, hukum hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, sehingga kekuasaan negara tidak lagi dapat disebut rule of law, tetapi berubah menjadi rule by law, di mana hukum dimanfaatkan hanya sebagai alat kekuasaan belaka. Karena itu, demokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang dimaksudkan untuk mengikat publik tidak dibuat secara sepihak oleh penguasa, melainkan dibuat secara demokratis oleh rakyat sendiri melalui para wakilnya di parlemen, dan penerapannya dalam praktik juga dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ide teokrasi. Dalam sejarah, paham teokrasi yang kaku dan monopoli segala tanggung jawab dalam peri kehidupan kolektif masyarakat berkembang sangat luas, dan dalam waktu yang lama di Eropa, dalam perkembangannya, paham teokrasi itu berkembang sangat kaku dan menimbulkan kekejaman yang penuh penindasan. Praktik yang demikian itulah yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya paham sekularisme dan munculnya aliran Protestan dalam agama Kristen yang memisahkan diri dari ortodoksi penganut agama Katolik dalam sejarah. Konsep kekuasaan tertinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para perumus Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sistem kekuasaan negara Republik Indonesia menganut ajaran kedaulatan rakyat dan ajaran kedaulatan hukum. Prinsip kedaulatan rakyat yang tidak lain adalah konsep demokrasi dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 yang menentukan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Inilah yang biasa dinamakan prinsip konstitusional demokrasi dalam pembagi literatur hukum dan politik, sedangkan prinsip kedaulatan hukum yang tidak lain merupakan konsep demokrasi atau negara hukum, ditegaskan dalam rumusan pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.
Kedua ide tentang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu tidak boleh dibaca terpisah dari rumusan kalimat pada alinea. Ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui adanya prinsip kedaulatan Tuhan atau kemaha-kekuasaan Tuhan yang tidak lain sebenarnya adalah konsep teokrasi dalam pengertian baru atau teokrasi dalam pengertian modern sebagaimana yang sudah saya uraikan di atas. The Religion of Java, karya Silford Geertz. Adapun mengenai metode kerja yang digunakan Geertz dalam penyusunan buku The Religion of Java ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Geertz sendiri, meliputi 3 tahapan. Tahap pertama, persiapan intensif dalam bahasa Indonesia di Universitas Harvard, yang kemudian dilanjutkan dengan wawancarai sarjana-sarjana Belanda yang ahli tentang Indonesia di Universitas Leiden dan di Tropical Institute Amsterdam pada bulan Juli sampai Oktober 1952. Tahap kedua, dari bulan Oktober 1952 sampai Mei 1953, mempelajari bahasa Jawa di Yogyakarta dengan mempergunakan mahasiswa-mahasiswa UGM sebagai media untuk memperoleh pengetahuan umum mengenai kebudayaan dan kehidupan kota Jawa. Pada tahap ini juga dilakukan wawancara dengan pemimpin-pemimpin agama dan politik di Jakarta, sekaligus mengumpulkan statistik dan menyelidiki organisasi birokrasi pemerintah pada umumnya dan Departemen Agama pada khususnya. Tahap ketiga, antara Mei 1953 sampai September 1954, yang merupakan masa penelitian lapangan yang sesungguhnya dan dilakukan di Mojokuto. Dalam tahap ini, Geertz beserta istrinya tinggal di rumah seorang buruh kereta api di ujung kota. Setelah melakukan penelitian lapangan di Mojokuto dari bulan Mei 1953 sampai bulan September 1954, yang kemudian diajukan sebagai disertai doktoral dan diterbitkan dengan judul The Religion of Java, tanpa ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji, antara lain: 1. Agama sebagai fakta budaya. 2. Trikotomi budaya agama Jawa. 3. Hubungan antara Islam dan masyarakat Jawa. Begitu juga hal yang menarik dari Geertz adalah berkaitan dengan paparan jelas tentang 3 lingkungan yang berbeda: pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda, yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa, telah mewujudkan adanya varian Abangan. Salah satu ciri orang-orangan Abangan adalah sikap masa bodoh terhadap ajaran dan hanya terpesona oleh perincian-perincian tipe utama Slametan. 1. Berpusat sekitar krisis-krisis dalam kehidupan seperti kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian. 2. Berkaitan dengan hari-hari besar Islam seperti kelahiran Nabi Muhammad, akhir bulan puasa, Idul Kurban, dan sebagainya. 3. Menyangkut integrasi sosial desa seperti bersih desa yang memiliki maksud membersihkan desa dari roh-roh jahat. 4. Selamatan-selamatan yang diadakan secara tidak teratur pada waktu-waktu yang tidak tentu, tergantung kepada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, seperti sebelum bepergian jauh, berpindah tempat tinggal, memakai nama baru, dan lain sebagainya. 5. Varian Abangan bisa saja mereka adalah 6. Ateis. 7. Penganut kepercayaan kepada roh-roh animistik. 8. Penganut agama Jawa. 9. Atau bahkan orang-orang Islam yang percaya pada Tuhan, tetapi ia tidak merasa perlu untuk memikirkan aspek-aspek agama yang lebih rinci. B. Varian santri. Varian santri dimanifestasikan dalam pelaksanaan yang cermat dan teratur. Ritual-ritual pokok agama Islam seperti kewajiban salat 5 kali sehari, salat Jumat di masjid, berpuasa selama bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ia juga dimanifestasikan dalam satu kompleks organisasi-organisasi sosial, amak, dan politik seperti Muhammadiyah, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Nilai-nilainya bersifat anti-biroktarit, bebas, dan egaliter. Orang-orang santri sendiri hidup berkelompok-kelompok. Sekarang hal itu sudah berkurang dibandingkan dengan sebelum perang, namun masih nampak juga pengelompokan mereka. Akhirnya ketaatan melakukan ibadah salatlah yang pada tingkat terakhir merupakan ukuran santri, sedangkan priayi dan abangan hampir tidak pernah melakukannya. Geertz menyatakan secara pasti sekali, bahkan dengan ainul yakinnya, bahwa dalam struktur sosial di Mojokuto varian agama santri diasosiasikan dengan pasar.
C. Varian Priayi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 3 titik utama keagamaan kaum Priayi adalah etiket, tata krama, seni dan praktik mistik. Etiket atau tata krama kaum Priayi dijiwai oleh tempat prinsip pokok yaitu 1. Bentuk yang sesuai untuk pangkat yang tepat. Hal ini terdapat dalam hal berbahasa, khususnya dalam pemilihan linguistik terhadap lawan bicara, termasuk pola andap asor kepada pangkat lebih tinggi. 2. Ketidaklangsungan. Pola menasihati orang lain dengan cara halus, tidak langsung pada pokok permasalahan, seperti ungkapan membidik ke utara untuk menembak ke selatan. 3. Kepura-puraan atau dalam bahasa Jawa etok-etok. Priayi memiliki cara untuk menyembunyikan maksudnya sebagai penghormatan kepada lawan bicaranya, seperti menawari sesuatu padahal ia sebenarnya tidak ingin memberikan kepadanya. 4. Menguasai diri dan tidak ngawur. Hal ini diwujudkan dengan kesadaran mengetahui aturan. Kajian teori Marxisme. Ideologi komunisme. Komunisme adalah suatu struktur sosial di mana semuanya diurus bersama-sama. Dijelaskan bahwa komunisme mau menandakan setidaknya kelas pemimpin yang mencirikan seluruh masyarakat. Komunisme untuk sementara menyandang nama bobovisme. Dalam pokok-pokok ajaran Marx, masyarakat berawal dari komunisme primitif dan akan berakhir dengan digulingkannya negara. Untuk mencapai tujuan ini harus menjadi revolusi dan kediktatoran proletariat masyarakat yang berkembang dari sosialisme. Istilah komunis awalnya mengandung 2 pengertian. Pertama, ada hubungannya dengan komuni, suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasi komune-komune. Kedua, komunis menunjukkan milik atau kepunyaan bersama. Pada esensinya adalah sebuah konstruksi berpikir berlandaskan kepada ateisme yang menjadikan materi sebagai asal segala-galanya. Ditafsirkannya sejarah berdasarkan pertarungan kelas faktor ekonomi dalam struktur politik negara yang berfaham ideologi. Komunis menganut sistem komando, hierarkis dari atas dengan pola yang sentralistik, dan diktator atas nama proletar, sehingga sering disebut diktator proletariat. Akan tetapi masyarakat komunis, Marxisme, Leninisme mengajarkan bahwa sosialisme dibentuk dan dipertahankan melalui kediktaturan proletariat. Sosialisme akan tercapai apabila tidak ada lagi negara yang menindas kaum buruh. Komunisme. Tuan komunistofobi, rupanya Tuan pura-pura lupa bahwa dalam Pancasila tidak hanya ada sila ketuhanan yang Maha Esa, dan kami tidak setuju main urat tunggang seperti Hamka yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah urat tunggang Pancasila. Sebab kalau demikian kaum nasionalis dapat pula mengatakan bahwa sila kebangsaan adalah urat tunggang Pancasila, dan kaum komunis dapat pula mengatakan bahwa sila keadilan sosial adalah urat tunggang Pancasila. Kalau sudah demikian, apabila artinya Pancasila sebagai alat pemersatu, oleh karena itu kaum komunis menentang pemeratelan atau pemisahan satu-satu daripada sila-sila Pancasila. Kalau setuju Pancasila terimalah sebagai kesatuan, dan jika demikian ia tidak bisa lain daripada alat pemersatu atau eka sila gotong royong. Tuan dan puan, burung-burung sejarah telah memberi kita kabar yang sama-sama telah kita baca, walau mungkin dari versi dan tafsir yang berbeda. Kalau Aidit telah gagal total di titik klimaksnya, entah mengapa saya merasa Aidit lupa akan detail yang tak dituliskan oleh Karl Marx, Lenin, dan Stalin yang berlatar industri Eropa, juga detail yang tak diungkapkan oleh Mao Tse-tung ketika merubuhkan tembok-tembok sosial kultural Cina. Pengertian paham komunisme. Komunisme adalah ideologi berhubungan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya untuk menciptakan sistem ekonomi yang diperkirakan akan muncul dari kemajuan teknologi dalam hal tenaga-tenaga produktif dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial uang maupun negara. Komunisme sendiri digagaskan pertama kali oleh Karl Marx, seorang filsuf asal Jerman. Negara dalam pemikiran John Locke.
John Locke terkenal dengan teori pembatasan kekuasaan negara. Menurut Locke, pembatasan negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam tiga unsur atau lebih dikenal dengan sebutan trias politika, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan legislatif, eksekutif, dan federatif. John Locke menganggap bahwa keadaan alamiah adalah yang mendahului eksistensi negara. John Locke memiliki beberapa pandangan tentang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan sebuah negara, superpower. Di antaranya ialah, pertama, negara memiliki hak kuasa atas masyarakat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, Locke melihat bahwa ada basis legitimasi rakyat terhadap masyarakat yang mengakibatkan penguasa harus bertanggung jawab atas kehidupan rakyat. Menurut Locke, kekuasaan negara dibentuk untuk melindungi dan menjaga kepemilikan individual. Locke menegaskan bahwa perbedaan kepemilikan sangat ditentukan oleh kerja individu. Individu harus rela menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada pemegang kekuasaan yang dikenal sebagai supremasi power agar pemegang kekuasaan dapat melindungi hak-hak alamiah tiap-tiap individu. Artinya, untuk keperluan perlindungan protection, maka individu atau manusia membuat perjanjian sosial. Cita-cita Locke yang tertuang dalam konsep konstitusionalnya ini dapat disebut moderated monarchy. Locke sendiri juga membagi negara ke dalam tiga bentuk, yaitu monarki bila kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada satu orang saja, aristokrasi apabila kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada beberapa orang atau kepada suatu dewan, demokrasi apabila kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada masyarakat seluruhnya atau rakyat, sedangkan pemerintah hanya melaksanakan keputusan rakyat tadi. Monarki yang dimaksud Locke adalah monarki absolut. Apa bedanya negara kesatuan, federal serikat, dan konfederasi? Negara kesatuan, negara dengan kekuasaan yang terletak di pemerintahan pusat, tidak di pemerintahan daerah. Meski memberikan otonomi kepada daerah, tetapi kewenangan tertentu tetap ada di pusat. Contoh negara kesatuan yaitu Indonesia. Negara federal serikat merupakan bentuk pertengahan antara konfederasi dan kesatuan. Negara dibagi-bagi menjadi beberapa negara bagian, di mana setiap daerah memiliki kekuasaan besar. Contohnya Amerika Serikat, Malaysia, dan lain-lain. Konfederasi, kesatuan, dan federal. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional. Setiap negara anggota tetap memiliki kedaulatan sendiri, sekaligus ini merupakan kelemahan. Negara dalam perspektif Plato. Negara menurut Plato, negara merupakan sejumlah aktivitas praktek dan teori yang kompleks, di mana kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuasaan di luarnya. Asal mula negara pada zaman Sokrates dan Plato, doktrin teokratis tentang asal mula negara yang demikian itu lebih memudar popularitasnya oleh karena munculnya ajaran kaum sofis. Protagoras, seorang tokoh terkemuka kaum sofis, mengatakan bahwa negara dicipta oleh manusia itu sendiri. Pada mulanya manusia hidup sendiri-sendiri, namun ternyata hidup sendiri-sendiri itu mengundang terlalu banyak gangguan dan kesulitan, terutama yang berasal dari luar dirinya sendiri, misalnya gangguan binatang buas, bencana alam, dan lain-lain. Menyadari bahwa manusia secara sendiri-sendiri begitu sulit untuk menguasai gangguan dan kesulitan serupa itu, maka manusia mulai hidup kelompok dan kemudian membentuk negara. Tujuan negara bagi Plato, tujuan negara sinkron dengan tujuan hidup manusia, yaitu kesenangan dan kebahagiaan seluruh warga negara. Bentuk-bentuk negara. Dalam bukunya Republik bagian 8, Plato menyebutkan ada 5 macam bentuk negara. Menurutnya, kelima bentuk negara itu tidak dapat hidup kekal, karena dasar-dasar kehidupan yang prinsipil yang dijalankan mengubah kesehatan mereka menjadi sakit dan akhirnya membunuh mereka. Bentuk-bentuk negara itu adalah A. Aristokrasi, penguasaan pemerintahan dari kalangan cendekiawan atau para budiman yang memerintah dengan bijaksana dengan berpedoman pada keadilan. B. Demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang bertujuan mencapai kemasyhuran dan kehormatan, bukan untuk menciptakan keadilan. C.
Oligarki, tampak pemerintahan dipegang oleh golongan hartawan dan tujuan mereka adalah untuk memperkaya diri sendiri. D. Demokrasi, pemerintahan berada di tangan kalangan rakyat biasa, di mana kebebasan sangat diutamakan. E. Tirani, bentuk pemerintahan yang menindas bahkan menelan rakyatnya, sehingga dia berkuasa dengan sewenang-wenang dan tak terbatas. Tirani itu timbul akibat kemerosotan demokrasi. Tirani merupakan bentuk yang paling jauh dari bentuk negara ideal yang didambakan Plato. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.